Kota Bogor, kota yang dikenal sebagai kota seribu angkot. Di balik hiruk-pikuk jalanan, angkot bukan sekedar alat transportasi. Bagi ribuan pengemudi, kendaraan ini menjadi sumber penghidupan dan bagian dari perjalanan panjang kota Bogor. Namun, seiring perkembangan zaman, perubahan mulai datang. Sebuah kebijakan baru membawa harapan akan transportasi yang lebih baik, sekaligus menimbulkan kekhawatiran bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di balik kemudian. Untuk memahami perubahan yang terjadi, kami mendengarkan langsung kisah dari mereka yang mengalami setiap hari. Bapak Adi, pengemudi angkot trayek 03, Laladon Beranang Siang, menceritakan bagaimana perubahan kebijakan mulai mempengaruhi pekerjaan dan kehidupan para supir angkot. Nama saya Adi, saya bawa trayek angkot 03, Beranang Siang Bubulak. Arogan. Arogan. Iya bahasanya, enggak. Anggota Iya. itu di lapangan itu gimana? Iya, arogan dia. Contohnya kayak Istilahnya kita udah tua ya. Mereka kan masih umur anak-anak ya. Jadi bahasanya enggak ketawa kayak orang habis pendidikan gitu. Enggak kayak orang habis pendidikan. Kadang-kadang mukul mobil. Kata saya kan janganlah. Kita istilahnya sama-sama manusia, kita lebih tua. Kalau mereka sopan, kita juga hargain kan. Melalui pengalamannya, beliau menceritakan bagaimana kebijakan baru ini memberikan dampak terhadap kehidupan supir angkot. Wah sekarang turun drastis Pak, proses. turun drastis sekarang. Kalau dulu istilahnya untuk setengah hari bisa 100.000, kadang-kadang lebih. Sekarang sulit sekarang. Bensin aja. Iya, sekarang lebih sulit. Tahu, cuman gimana ya? Menurut saya belum ada kejelasan sampai sekarang. Belum ada sama sekali kejelasan nasibnya gimana. Sedangkan angkot yang tua suruh tidak bisa beroperasi, sedangkan untuk izin permajaan nggak ada dari atas. Jadi bingung, pemilik jadi bingung semua. Pak Adi telah mengemudikan angkot selama bertahun-tahun. Bagi beliau, profesi ini bukan sekedar pekerjaan, melainkan sumber kehidupan bagi keluarganya. Wah, ada. Dari dulu juga nggak ada. Saya 20 tahun bawa angkot nggak ada bantuan ke supir. Di tengah upaya meningkatkan kualitas transportasi umum, pemerintah Kota Bogor menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2026 tentang rasionalisasi, peremajaan dan penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Salah satu ketentuan utamanya adalah penghentian operasional angkutan kota yang telah berusia lebih dari 20 tahun. Kita mintanya ya win-win solusi lah istilahnya. Ada kejelasan. Kalau mau dipermajain buka izin permajaan. Jangan istilahnya ngegantung kayak begini. Kita juga bingung. Kita bawa mobil tua, kena operasi. Bawa mobil tahun muda, nggak ada izin. Nah istilahnya yang sekarang kemarin beli aja teman saya udah 6 bulan belum dapat izin sampai sekarang. Jadi ada win-win solusi lah ini istilahnya. Di balik polemik antara pemerintah dan para pengemudi, ada masyarakat yang setiap harinya bergantung pada angkot sebagai sarana transportasi. Baik, perkenalkan nama saya Hisyam Zaki Hamam, biasanya dipanggil Hisyam, dan saya dari Condet, Jakarta Timur. Biasanya kita ke ini, Surken, Surya Kencana, kulineran. Biasanya sih untuk ke tempat wisata saya pakai transportasi angkot. Jadi mobilitas di sini pakai angkot. Ya
membantu sih ya, maksudnya membantu dalam segi mobilitas, jadi kayak gampang-gampang gitu kan kemana-mana. Cuman ya kadang rada males sih di ngetemnya, terus juga ngetemnya tuh lah lama banget. Kita kan pengen cepet sampai tempat wisata kan, terus juga pengemudinya kadang ada yang nyebat gitu kan, jadi lumayan mengganggu, apalagi saya suka duduknya di depan gitu kan. Sebagai pengguna, mereka merasakan langsung kondisi layanan yang diberikan, mulai dari kenyamanan hingga kondisi armada yang masih beroperasi. Kalau di Jakarta sih kita udah ini ya, pemudaan ya kan, dari zaman gubernur sebelumnya tuh udah diganti ke Jaklingko juga, sama mobilitasnya sekarang ramean pakai Transjakarta. Jadi buat angkot sendiri udah ini sih nggak ada. Ya harapannya sih terhadap perkembangan transportasi umum di Kota Bogor lebih dimodernisasi lah, kan mungkin berkaca ke Pemprov DKI Jakarta ya. Berkaca ke Pemprov DKI Jakarta yang udah memodernisasi kayak angkot-angkot tua tuh sekarang diganti pakai Jaklingko. Yang saya lihat sih lebih menyejahterakan sopir angkotnya sendiri dengan slip gaji dan sebagainya gitu, dan lebih enak di masyarakat juga. Sebagian pengguna berharap angkot dapat memberikan layanan yang lebih nyaman, aman, dan tepat waktu. Nama aku Kiar Jari Atria Damir dari Sekolah SMP Negeri 1 Kota Bogor. Kalau untuk naik angkot udah dari kelas 5 SD lah. Kalau untuk anak SD dulu sih 2.000. Kalau untuk anak SMP 3.000. Kalau nyamannya itu untuk tarif itu murah, jadi lumayan nyaman. Cuman kalau untuk fasilitas tuh kurang, karena kadang ada yang ngetem, supirnya suka marah-marah gitu, suka ngelanggar lalu lintas. Kebanyakan yang dinaikin tuh kurang layak karena udah berkarat sama mesinnya udah lumayan tua lah. Di sisi lain, mereka juga memahami bahwa para pengemudi menghadapi keterbatasan ekonomi dalam memenuhi tuntutan peremajaan kendaraan. Fasilitasnya diperbaiki, sama paling untuk kendaraannya dibikin lebih bagus lah. Untuk angkot Kota Bogor, untuk harapan ke depannya. Ya. Tempat pemberhentiannya tuh lebih pasti biar gak ngetem kelamaan, sama untuk fasilitasnya diperbaiki juga lah biar gak kotor sama bisa membuat nyaman. Sama untuk yang perokok itu diusahain jangan ada lah yang perokok di angkot. Harapan masyarakat menunjukkan bahwa perubahan transportasi bukan hanya tentang mengganti kendaraan lama dengan yang baru, tetapi juga menghadirkan layanan yang lebih baik tanpa mengabaikan kesejahteraan para pengemudi. Jadi bapak-bapak juga harus tahu, saya ini 1 minggu ini melakukan operasi khusus trayek AKDP Cisarua, Cibeduk, Cicurug. Bapak-bapak harus saya informasikan juga, jangan sampai hanya yang hal yang jelek-jelek yang disampaikan, tetapi yang emang realisasi di lapangan. Karena 80% trayek AKDP juga pada mati Pak trayeknya. Untuk menjawab berbagai aspirasi tersebut, kami mendengarkan penjelasan dari Dinas Perhubungan Kota Bogor mengenai tujuan pelaksanaan serta solusi yang disiapkan dalam kebijaksanaan peremajaan angkutan. Bagaimana pemerintah memandang persoalan ini dan seperti apa upaya yang dilakukan agar perubahan dapat berjalan tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat maupun pengemudi. Emang kondisi angkutan kota di Kota Bogor ini boleh dibilang oversupply. Itu berdasarkan data hasil dari evaluasi kajian angkutan kota di Kota Bogor tahun 2024. Itu faktor rata-rata mereka masih di bawah 40%. Artinya adalah dari daya angkut sesuai di kartu uji, itu rata-rata angkutan kota ini dari titik A ke titik B itu kapasitasnya hanya sekitar 4 orang dari daya angkut 10 orang. Artinya dari segi pengusaha, dari segi pemilik itu mereka rugi.
keinginan mereka tadi karena penumpangnya emang sudah habis oleh bis kita, karena kita juga pemerintah harus memikirkan juga terkait tadi permintaannya adalah banyak yang memang para pengemudi itu sampai tidak bisa makan. Perlu diketahui, umur teknis ini itu sudah ditetapkan di Perda 8 tahun 2023 tentang transportasi, itu adalah 20 tahun. Artinya usia teknis ini mereka sudah lewat, dan pemerintah ini banyak memberi kebijakan. Sekarang di 2023 itu harusnya sudah dieksekusi, tetapi sekarang 2026, artinya sudah 3 tahun 6 bulan sudah diberi kebijakan. Di Perwali ini diberi lagi kebijakan 6 bulan, artinya mereka sudah 24 tahun masih bisa mengaspal di Kota Bogor. Kita tidak ada mindset atau tidak ada aturan mengarah ke penghapusan angkutan kota. Kenapa? Angkutan kota ini masih dibutuhkan untuk trayek-trayek cabang atau feeder. Karena trayek feeder ini akan masuk ke perumahan-perumahan yang belum dilayani oleh angkutan kota. Tidak mungkin juga bis kita dengan dimensi yang begitu besar masuk ke daerah pemukiman penduduk. Di balik setiap kebijaksanaan, selalu ada harapan yang ingin didengar. Bagi para pengemudi, perubahan bukanlah sesuatu yang ditolak. Mereka berharap proses peremajaan dapat dilakukan secara bertahap, disertai dukungan dan solusi yang mampu menjaga keberlangsungan mata pencarian mereka. Contoh kayak polisi lah, mereka lebih mengayomi, lebih bahasanya itu terutama di bahasa lebih enak kita nerima. Jadi nggak sakit kan kita diomongin kan, kita udah capek bawa mobil kepanasan diomelin pula. Itu doang bahasa sama kelakuannya. Kadang-kadang iya mentang-mentang ini. Penataan angkutan kota ini adalah sebenarnya untuk menaikkan taraf hidup atau untuk menaikkan keuntungan daripada pemilik angkot sendiri. Jadi tidak ada sedikit pun untuk menghapuskan angkutan kota, tetapi penataannya akan kita atur, mana yang ada di trayek utama, mana ada yang di feeder. Itu. Ya, jadi harapan kami pemerintah Kota Bogor adalah kedepannya penataan angkutan kota ini adalah sebagai upaya untuk melakukan penataan dari sistem angkutan yang modern, sehingga nantinya angkutan kota ini dapat tertata, dapat memenuhi keinginan masyarakat terkait dengan angkutan yang aman, nyaman, selamat, mencukupi kebutuhan para pengguna jasa angkutan. Kita pengen angkutan kota yang di Kota Bogor ini atau angkutan Kota Bogor ini angkutan yang memang memenuhi standar pelayanan minimal, sehingga semua bisa tertata dengan baik, semua bisa tertata dengan rapi, dan tidak mengurangi ataupun tidak menghilangkan aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Perubahan adalah bagian dari perjalanan sebuah kota. Namun, di balik setiap perubahan selalu ada manusia yang harus beradaptasi dengan kenyataan baru. Di balik kemudian telah menua, tersimpan tentang kisah tentang perjuangan, pengabdian, dan harapan yang masih terus hidup. Semoga setiap kebijaksanaan yang lahir mampu menghadirkan transportasi yang lebih aman dan nyaman, sekaligus memberikan ruang bagi mereka yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk menggerakkan roda transportasi Kota Bogor. Karena pada akhirnya kemajuan sebuah kota bukan hanya diukur dari kendaraan yang melintas di jalannya, tetapi juga dari bagian kota yaitu menghargai orang-orang yang telah menggerakkan roda kehidupan selama bertahun-tahun.